Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Info Ternak Channel. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai bagaimana proses layanan jasa akikah melayani pesanan akikahnya. Nah, kebetulan di sini saya mengambil contoh salah satu penyelenggara akikah, yaitu nama Tajaka Akikah. Tajaka Akikah sendiri sudah berdiri dari tahun 2012. Dia mempunyai standar untuk harga, di mana ini adalah harga akikahnya. Paket termurah dari akikah di sini adalah 1,3 juta, di mana 1,3 juta tersebut adalah untuk kambing plus masak. Nah, proses pertama apabila ada pesanan akikah di Tajaka Akikah, yaitu pertama kali akan diperlihatkan kambingnya di peternakannya. Jadi apabila ada yang pesan, ada yang order akikah, jadi si pelanggan akan dibawa ke peternakan Tajaka Akikah untuk memastikan memilih kambing sesuai dengan kebutuhannya. Di sini tersedia kambing dan jenis kambing dan domba, jadi tinggal tergantung dari peserta yang akan melakukan akikahnya memilih kambing atau domba. Selain di kandang Tajaka, juga ada kandang lain, tempat lain di mana ini adalah mitra dari Tajaka sendiri. Jadi kita bermitra dengan beberapa peternak kambing. Jadi seandainya ada pelanggan yang tidak cocok jenis kambing atau dombanya dengan keinginannya, jadi bisa mencari alternatif dari rekanan kita yang ada di kandang lain. Nah, ini jenis kambing ya, seperti ini. Kalau kambing ya, ini adalah kambing kacang, dimana postur tubuhnya lebih pendek tapi gajinya banyak. Ini ada di kandang rekanan kita yang ada di tetap dalam kampung Jirong Barat, RT 0108 Wanajaya Cibitung, Bekasi. Oke, jadi pertama-tama yang pesan akikah itu akan diajak ke kandang dulu untuk memilih kambing. Di sini bisa dipilih sesuai dengan keinginannya. Nah, untuk pejantan biasanya harganya lebih mahal dari yang betina. Jantan lebih mahal, tapi hasil untuk akikahnya lebih sedikit. Sedangkan kalau pakai betina itu lebih murah tapi hasilnya lebih banyak, lebih besar. Itulah perbedaan jantan betina. Dari sekarang ini kebanyakan orang berakikah banyak yang menggunakan kambing yang betina karena dianggap lebih murah. Yang pertama, yang kedua mungkin lebih banyak dagingnya ketimbang yang jantan. Tapi tergantung dari orangnya, jadi tetap ada yang mempertahankan tetap yang pakai yang jantan, ada juga yang pakai yang betina. Itu tergantung daripada keyakinan yang diyakininya sesuai dengan mazhab yang dia pakai. Ini untuk yang domba tipe seperti ini sudah dikategorikan super besar, super. Sedangkan untuk paket yang 1,3 itu, dimana harga kambingnya itu adalah 900 dan harga masaknya adalah 400. Itu adalah kambingnya kira-kira sebesar yang ini, sebesar bukan ini ya, jadi yang kalau ini kategori yang besar, kambing sudah super. Ini kambing yang di atas 2 jutaan. Nah, kalau yang untuk 1,3, pakai 1,3, kambing yang paling kecil. Nah, ini kambing yang digunakan adalah sebesar ini, yang untuk yang jantan. Kalau yang pakai kambing jantan 1,3, kambingnya sebesar ini. Tapi kalau yang pakai betina itu kambingnya sudah 900-nya sudah agak besar, sudah hampir indukan.
Jadi teman-teman bisa memperkirakan, oh kira-kira kambing 900 itu sebesar apa. Nah inilah gambaran. Untuk masak sendiri Dajaka Akika itu menggunakan tarif sebesar 400.000 per ekor. Nah, kemudian si pelanggan tadi setelah diarahkan ke kandang, setelah disetujui kambing mana yang dipilih, barulah nanti masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pemotongan hewan akikah. Nah di sini pada saat pemotongan pun di Dajaka Akikah itu yang memotong itu adalah spesialis, memang tukang potong hewan akikah atau hewan kurban. Di sini nanti ada nama yang akan diakikahkan serta bin atau bintinya. Inilah proses kedua, yaitu proses pemotongan hewan akikah. Jadi yang pertama adalah pemilihan kambing di peternakan, kemudian yang proses kedua adalah pemotongan hewan akikah, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pengeletan kulit dan pembersihan isi jeroan dari kambing yang dipotong. Nah ini proses pengulitannya, nanti akan dibersihkan isi perutnya, dipisahkan daging dan tulangnya. Dagingnya untuk sate, tulangnya untuk sop atau gulai, tergantung request dari yang berakikahnya. Ini adalah proses pengulitannya ya. Jadi nanti untuk isinya, isi perutnya nanti akan dibersihkan sebagai bahan campuran untuk pembuatan gulai. Isi dan kepalanya juga akan dicacah. Ini Bang Malik, spesialis pemotong hewan akikah. Dan untuk pemotongan sendiri Dajaka Akikah hanya menggunakan tukang potong tertentu, jadi tidak sembarangan bisa memotong kambingnya, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas dari daging kambingnya. Jadi kalau yang memotongnya kurang ahli, nanti dagingnya terasa bau hangus. Jadi yang motongnya harus spesialis. Kalau untuk pencacahan dan pengulitan mungkin siapa saja akan diperbolehkan untuk melakukan, tapi khusus pemotongan Dajaka Akikah tetap menggunakan jasa yang sudah terbiasa memotong hewan kurban atau hewan untuk akikah. Proses pengulitannya, pemisahan daging dan tulang. Dagingnya semua nanti akan diiris kecil-kecil untuk dimasukkan ke dalam tusukan sate, yang nantinya baru dilakukan proses pembakaran sate. Setelah ini isi jeroan bisa dibersihkan, urut ya. Nah, berikutnya adalah setelah pengulitan hewan akikah, selanjutnya adalah daging yang sudah dipisahkan tadi akan diiris kecil-kecil untuk dijadikan sate. Ini adalah proses ketiga yang dilakukan di Dajaka Akikah bagi orang yang berakikah di sini. Proses yang ketiganya adalah dibuatkan satenya. Nah, ini adalah proses memasukkan daging-daging untuk dijadikan sate. Nah, biasanya ada bagian sendiri yang melakukan proses pemasukan daging ini. Jadi yang motong sendiri, yang memasukkan lain lagi tugasnya, nanti yang membakar, sampai yang mengemas dimasukkan di dalam box, sampai terakhir nanti dimasukkan ke dalam mobil pengiriman.
Nah, ini adalah untuk sertifikat yang dihadiahkan. Sertifikatnya seperti itu, dan ini adalah untuk kartu ucapannya yang nanti akan ditempelkan di dalam blog. Kita sedang membuat sate ya. Nah, ahli di bidang penusukan daging sate, daging kambing. Ini kita seperti ini. Ini sate yang sudah ditusukkan. Kemudian langkah berikutnya adalah sate ini diolesi dengan kecap. Kecapnya di sini agak cair ya, agak ditambah air sedikit, tidak terlalu kental. Jadi sate-sate itu akan dicelup, dioleskan sampai merata. Kemudian barulah dibawa ke tempat pembakaran sate. Jadi semua ini satenya dicelup dulu ke dalam kecap yang sudah ada cair. Ini proses pencelupannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana kalau membuat sate. Nah, ini prosesnya seperti ini, supaya satenya lebih mantap, empuk, dan maknyos. Dan proses pembakarannya sendiri ada 2 tahap. Yang pertama, setelah dioleskan pertama ini, olesan pertama dari kecap ini pertama, kemudian dibakar, kemudian pembakaran pertama belum sampai matang, kemudian dioles lagi dulu, dan yang kedua baru dibakar sampai benar-benar sate itu matang, dan barulah itu dinyatakan bahwa itu sudah siap untuk dikemas. Nanti akan dibuat porsi-porsi kecil yang akan dimasukkan ke dalam nasi boxnya. Nah, untuk satu porsi biasanya terdiri atas 3 tusuk. Nah, satu tusuk ini isinya 4 ya, 4 potongan irisan kecil-kecil. Satu tusuk isi 4 irisan, dan akan dikemas dalam satu paket kecil. Yang satu paket itu isinya 3 tusuk. Ya, masih sampai selesai proses pengolesannya. Nah, ini setelah dioles barulah nanti dibakar satenya. Nah, ini adalah proses pembakarannya. Yang membakar sendiri ada lagi tugasnya yang lain lagi. Di sini yang membakar biasanya laki-laki, untuk perempuan. Ini proses pembakarannya. Jadi pertama baru dioleskan tadi, dibakar. Setelah itu setengah matang diangkat, dioles lagi dengan bumbunya, baru dibakar lagi. Setelah yang kedua barulah dinyatakan bahwa sate itu sudah matang. Nah, kita lihat setelah sate matang, masuk ke proses berikutnya, yaitu sekarang adalah pengolahan gulai. Nah, gulai ini berasal dari tulang kambing beserta daging sisa sate. Jadi yang tidak bisa ditusuk itu akan dimasukkan ke sini, ditambah dengan isi jeroan kambing yang sudah dibersihkan, dan cacahan kepala. Jadi ini adalah tulang belulang, kemudian cacahan kepala, daging-daging yang susah ditusuknya ya, sudah lemur, ditambah dengan isi jeroan. Ini nanti akan dijadikan untuk gulai atau sop, tergantung request dari yang melakukan sana. Kemudian langkah terakhir adalah setelah sate sudah, terus gulai sudah, maka saatnya adalah dikemas. Jadi dibentuk dalam porsi kecil-kecil yang nantinya untuk mengisi nasi boxnya. Nah, ini adalah proses pengambilannya. Jadi sedikit-sedikit diambil, kemudian nanti dibungkus porsi kecil-kecil untuk gulanya, dan satenya juga sama seperti itu. Ini kita saksikan teman-teman
bagaimana proses ininya, pembuatannya, pemasannya. Nah kalau ini adalah bumbu untuk sate, kalau tadi baru dibakar, nah ini bumbunya, biasanya bumbu kacang. Kebanyakan requestnya pasti bumbu kacang dan tidak bumbu kecap ya, agak jarang yang bumbu kecap. Sementara ini adalah menu lain tambahan yang untuk mengisi box. Nah biasanya paketannya itu ada dalam satu paket box itu, nasi box itu terdiri dari nasi, kemudian ada sate, ada gulai, ada acar, ada sambal, ada kerupuk, dan buah. Atau lebih lengkap lagi tergantung dengan requestnya, biasanya ada telur atau ayam tambah dengan aqua mineral. Nah ini adalah proses akan di sate sudah matang ini akan dikemas dalam porsi kecil ya, 3-3. Nah satu porsi itu 3 tusuk, dicelup ke dalam bumbu kacangnya, dimasukkan, nanti akan di staples atau dibuat porsi kecil-kecil. Ini proses pembungkusannya. Jadi nanti ini adalah untuk isi di dalam nasi box. Ini prosesnya seperti ini ya. Jadi dari awal tadi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana kegiatan sebuah penyelenggara akikah itu melakukan pekerjaannya apabila mendapatkan order yang akikah. Inilah, nah ini yang gulai yang sudah dibungkus per porsi. Ini adalah kentang ya, sambal kentang, gulai, terus ada kerupuk. Ini yang belum dipotong-potong ya ikatannya, kurang, jadi masih ditambah lagi. Nah kita aja akikah sendiri, misalkan untuk satu porsi kambing dengan porsinya misalkan 40 porsi, tapi pada kenyataannya setelah dibungkus jadi 40 porsi ada lebih, maka lebihnya itu akan tetap dibungkus dan akan diberikan kepada yang akikah seperti itu. Jadi ada kelebihannya itu biasanya buat tidak di ini, tetap diberikan jadi untuk makan keluarga yang berakikah. Nah setelah semuanya sudah, nah ini juga ada tambahan, ada yang request telur ya, jadi tergantung requestnya juga, ada yang telur juga, ada tambahan telur. Sementara ini adalah boxnya, ini adalah buahnya itu bisa pisang atau jeruk, tergantung dari musimnya. Kalau musim jeruk agak susah, biasanya kita pakai pisang. Kalau pisang pasti selalu ada. Ini boxnya yang sudah ada, nasinya dikemas, dimasukkan, nanti semua. Nah ini lengkapnya sudah masuk seperti ini, barulah ditutup di box sampai kemudian dikemas dalam plastik dan dimasukkan ke dalam mobil pengiriman. Oke, itu saja teman-teman yang informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penyelenggara akikah ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.